Filosofi Teras Bab 1. Survei Khawatir Nasional. Di bulan November 2017, saat saya sedang mempelajari filosofi teras, saya berpikir untuk mencari tahu apakah orang-orang lain juga merasa khawatir mengenai hubungannya melalui riset. Saya kemudian membuat survei khawatir nasional secara online. Survei khawatir nasional dilakukan selama seminggu dengan rentang waktu tanggal 11 sampai 18 November 2017. Jumlah responden sebanyak 3.634 responden dengan komposisi responden 70% perempuan. Sebagai catatan metodologi, karena survei ini dilakukan secara online dan disebarkan secara organik di media sosial, maka hasilnya tidak bisa dianggap mewakili keseluruhan populasi, karena pemilihan sampel tidak acak. Dalam bahasa awam, hasil survei ini hanya mewakili responden survei ini saja, dan tidak bisa serta-merta dianggap menjadi mewakili populasi umum. Survei ini menanyakan tingkat kekhawatiran responden terhadap kehidupan secara umum dan beberapa aspek hidup yang umum bagi generasi milenial, yaitu mereka yang dilahirkan antara 1980 sampai 2000. Ini artinya di tahun 2018 penduduk milenial tertua berusia 38 tahun dan termuda berusia 18 tahun. Karenanya, survei khawatir nasional ini juga menanyakan tingkat kekhawatiran di beberapa aspek hidup yang bisa relevan, yaitu sekolah, relationship, pekerjaan atau bisnis, sampai topik yang lebih besar seperti kondisi sosial politik di Indonesia. Pertanyaan mengenai rasa khawatir selalu menggunakan skala 4 poin, yaitu sangat khawatir, tidak khawatir, sedikit khawatir, dan sangat khawatir. Skala ganjil dihindari untuk menghindari kebiasaan banyak orang memilih tengah-tengah saja. Bagaimana hasilnya? A. Ketika ditanyakan mengenai tingkat kekhawatiran tentang hidup secara keseluruhan saat ini, hasilnya adalah 63%. Hampir 2 dari 3 responden mengaku merasa lumayan khawatir atau sangat khawatir tentang hidup secara umum. B. Dari responden yang masih bersekolah atau kuliah, separuhnya yaitu 53% merasa khawatir dengan pendidikan mereka. 3 penyebab kekhawatiran tertinggi adalah tugas atau paper yang tidak lancar, hilangnya motivasi belajar, dan nilai jelek atau tidak lulus. Biaya ada di urutan keempat, dipilih oleh 1/4 dari mereka yang khawatir mengenai pendidikan mereka. C. Untuk responden yang berada di dalam relationship, pacaran atau menikah. Mereka yang mengaku agak khawatir dan sangat khawatir mengenai hubungan mereka, ternyata minoritas dengan persentase 30%. Ini artinya mereka yang tidak khawatir mengenai relationship lebih banyak daripada yang merasa khawatir. D. Bagi mereka yang merasa khawatir relationship mereka, 3 kekhawatiran utama adalah 1. Relationship mau dibawa kemana? Udah kayak galau aja. 2. Relationship yang terasa sudah hambar. 3. Pasangan selingkuh, sangat dekat dengan pilihan keempat, yaitu hubungan tidak direstui orang tua. Bagaimana dengan respon jomblo? Apakah yang jomblo merasa lebih khawatir soal status jomblo mereka? Ternyata hasilnya tidak. Tingkat kekhawatiran jomblo mengenai kejombloan mereka ternyata sama dengan kekhawatiran mereka yang sudah berpasangan mengenai hubungan mereka, yaitu sekitar 30% dari responden. Jadi, dari hasil survei ini bisa terlihat kalau memiliki pasangan tidak membuat kekhawatiran kamu lebih berkurang dibanding yang saat ini jomblo. Good news dong buat kamu, kaum trauma atau jomblo. F. Di antara mereka yang mengaku agak atau sangat khawatir soal status jomblo mereka, 3 kekhawatiran utamanya adalah 1. Khawatir tidak akan pernah mendapatkan pasangan.
2. Khawatir dengan umur. Dan 3. Khawatir tidak menarik lagi. Karena penasaran dan kepo, saya menanyakan kepada para jomblo yang tidak khawatir soal relationship mengenai apa alasan mereka tidak khawatir. Hasilnya kita lanjut di video selanjutnya. Stay tune.